Rahwana adalah simbol dari sifat-sifat manusia. Keserakahan, anugerah, bencana, angkara murka, takdir, dan pilihan. Sifat-sifat angkara murka itu dilambangkan dengan 10 kepala Rahwana. Lahirnya Rahwana. Awal takdir tertulis sang angkara murka. Sobat semua, pada kesempatan ini saya sajikan kisah wayang lahirnya Rahwana sebagai awal dari kisah legenda wayang Ramayana. Alkisah, di kerajaan Lokapala berkuasa Prabu Wisrawa yang mempunyai putra nan tampan bernama Raden Danaraja. Ketika Prabu Wisrawa sudah merasa ujur, beliau memutuskan untuk pergi mesucikan diri bertapa di Gunung Gokarna, menjadi seorang resi dan bergelar Resi Wisrawa. Tahta kerajaan diserahkan kepada putranya Raden Danaraja. Sebelum Resi Wisrawa pergi bertapa di Gunung Gokarna, Raden Danaraja meminta ayahnya untuk meminang Dewi Sokesi untuk dirinya. Karena sudah sejak lama Raden Danaraja memendam hati kepada Dewi Sokesi, putri Raja Sumali, Resi Wisrawa menyanggupinya dan segera pergi ke negeri Alengka untuk mengikuti sayembara yang diadakan oleh Prabu Sumali. Prabu Sumali adalah raja di kerajaan Alengka, seorang raja berwujud raksasa namun mempunyai hati dan perilaku Brahmana, berbudi luhur, adil dan bijaksana. Prabu Sumali mempunyai 3 putra yang berwujud raksasa, yaitu yang pertama Detya Pulasia, yang kedua bernama Jambu Mangli, yang ketiga Prahasta, dan 1 putri berwujud manusia yang cantik jelita bernama Dewi Sukesi. Banyak para raja dari berbagai penjuru dunia menginginkan Dewi Sukesi untuk menjadi permaisuri di kerjaannya masing-masing. Namun, Dewi Sukesi hanya mau diperistri oleh pria yang mempunyai ilmu sastra jendra Yuningrat. Akhirnya, Prabu Sumali mengadakan sayembara. Sebagai syarat sayembara itu, siapa dapat menerangkan intisari ilmu Aji Sastra Hendra Yuningrat, dialah yang berhak untuk menjadi suami Dewi Sokesi. Begawan Wisrawa, seorang petapa sakti, mengikuti sayembara dengan maksud meminang Dewi Sokesi untuk putranya, Prabu Danaraja, Raja Negeri Lokapala. Namun saat Begawan Wisrawa berduaan dengan Dewi Sokesi di dalam bilik untuk mengajarkan ilmu itu, Batara Guru dan Dewi Uma turun ke bumi untuk mencegahnya. Bagi para dewa, penyebaran ilmu Aji Sastra Hendra Yuningrat di kalangan manusia memang merupakan larangan. Untuk menggagalkan pengajaran ilmu itu, Batara Guru lalu menyusup ke raga Begawan Wisrawa, sedangkan Dewi Uma merasuk ke tubuh Dewi Sukesi. Dalam kondisi tersusupi Batara Guru, Begawan Wisrawa pun tergoda oleh kecantikan Dewi Sukesi, sehingga ia lupa akan tugas pokoknya. Terjadilah hubungan yang tidak diharapkan antara guru dan murid itu. Akhirnya, Prabu Sumali terpaksa menikahkan keduanya untuk menutup rasa malu. Begawan Wisrawa dan Dewi Sukesi pergi ke Alokapala dan Naraja menyambutnya dengan penuh kebahagiaan. Namun kenyataan yang terjadi tidak sama dengan harapannya. Wisrawa dan Sukesi datang dengan wajah kuyu dan kecantikan sang dewi yang diagung-agungkan sudah nampak pudar. Dan Naraja pun akhirnya bertanya kepada ayahnya. Dan dengan penuh penyesalan dan rasa berdosa, Begawan Wisrawa mengakui segala kesalahannya dan menceritakan semua kejadian yang dialaminya. Namun Danaraja tidak bisa menerima semua itu. Kesalahan dan dosa yang dilakukan oleh ayahnya sudah teramat fatal baginya. Danaraja sangat kecewa dan marah mendengar semua pengakuan ayahnya. Ia tidak menyangka ayahnya tega melakukan hal itu hingga melukai hati putranya sendiri. Untuk menebus dosa dan membuktikan rasa sayangnya kepada putranya, Resi Wisrawa bersedia memenuhi permintaan Raden Danaraja agar mewariskan ilmu rawa rontek kepadanya. Wisrawa menyalurkan ajian itu berpindah ke Danaraja. Setelah ilmu itu berpindah, Danaraja tiba-tiba mengeluarkan keris dan menikam tubuh Wisrawa. Maka tewaslah Resi Wisrawa di tangan putranya Raden Danaraja. Peristiwa ini akan berulang kembali pada kisah berikutnya, di mana Rahwana berpura-pura berguru pada Prabu Danaraja, kakak tirinya, dan memohon agar aji rawa rontek diturunkan kepadanya. Danaraja termakan rayuan Rahwana
dan menurunkan aji ini kepadanya. Setelah ilmu ini dimilikinya, Rahwana membunuh Prabu Danaraja. Melihat kejadian itu, Dewi Sukesih sedih bercampur dendam, menusukkan dirinya kepada pisau yang dipegang Danaraja, dan dengan darah berceceran di perutnya, ia lari ke tengah hutan. Sukesih yang sedang mengandung pun tewas di tengah hutan. Namun, hal aneh terjadi. Perutnya meledak sangat keras, darah berceceran dan menggemparkan. Binatang melolong dengan seramnya, makin menambah suasana angker. Darah itu terbagi-bagi. Bagian pertama menciptakan darah berwarna merah. Beberapa lama kemudian, muncul tanda-tanda kehidupan. Gumpalan darah merah itu menjadi bayi besar, terlihat seperti raksasa dengan taring di giginya. Pecahan darah yang lain berwarna putih. Lalu terbentuk lagi seorang bayi, lebih besar daripada yang pertama, namun tampak bersahabat. Kupingnya sangat besar. Darah ketiga membentuk warna hitam. Jadilah itu seorang bayi perempuan, raksasa juga. Mukanya menyeramkan, ada tanda angkara murka. Terakhir, darahnya menjadi hijau, lalu membentuk seorang manusia biasa. Mukanya cakap, ada tanda kedamaian di keningnya. Keempat bayi tersebut lalu tumbuh dalam didikan hewan-hewan liar di hutan tersebut. Mereka pun menjadi seliar binatang. Pakaian pun seadanya. Sampai mereka sudah cukup dewasa untuk berpikir, mereka bertapa di tempat yang berbeda. Si bungsu yang rupawan bertapa layaknya orang biasa di sebuah gua mengharapkan kedamaian dunia. Yang perempuan, tangannya dibentangkan. Ia bertapa sambil berdiri di tengah lebatnya hutan. Hal aneh dilakukan oleh yang bertubuh paling besar. Ia tidak bertapa, namun hanya mencari batu besar yang dikiranya nyaman, lalu bersandar dan tidur dengan nyenyaknya. Tapa paling keras dilakukan oleh si sulung. Ia naik ke puncak gunung Gogarna, lalu bertapa sambil berdiri dengan mengangkat satu kakinya, sehingga hanya bertumpu pada kaki yang lain. Bertahun-tahun telah dilewati keempat putra Sukesih tersebut. Tubuhnya makin dewasa. Hal tersebut menjadi perhatian utama Dewata, terutama si sulung. Gunung Gokarna mengeluarkan asap aneh di samping si sulung ini yang tekun bertapa. Asapnya menjadi biang penyakit umat manusia. Sang Hyang Jagatnata memutuskan untuk turun ke dunia ditemani Batara Narada. Pertama, mereka mengunjungi si bungsu. "Hai putra Sukesih, tapamu telah menggemparkan Jonggring Saloka. Bangunlah, sudah cukup tapamu. Apa yang menjadi keinginanmu anak muda?" Manusia itu pun bangun dari tapanya, lalu memberikan salam hormat kepada kedua dewa tersebut. "Oh, Bukulun, saya hanya manusia biasa, sama seperti lainnya. Saya menginginkan adanya kedamaian di muka bumi ini. Seluruh umat dapat rukun dan tentram, tercipta rasa tolong-menolong antar sesama dan kepada sesama hidup. Yang berkuasa berharap dapat peduli kepada rakyatnya agar terjadi pemerataan dan keseimbangan pembangunan tanpa pilih kasih. Keinginanmu mulia anak muda. Dalam dirimu terdapat rasa bijaksana. Kuberi nama Gunawan Wibisana. Semoga Ananda semakin bijaksana dan dapat membantu umat manusia. Untuk melanggengkan tujuanmu, ini kuberi aji gambar lopian. Gunakanlah sesuai dengan tujuan yang baik." "Terima kasih Pukulun," jawab Gunawan Wibisana. Selanjutnya kedua dewa itu menuju anak Sukesih yang lain. Sampailah pada yang perempuan. Sang Hyang Jagatnata menyuruhnya menghentikan tapanya. Kemudian ia menyatakan keinginannya, yaitu ingin menjadi perempuan paling tersohor di dunia dan dapat menguasai dunia hanya dengan telapak tangannya. Kemudian Sang Hyang Jagatnata memberikan namanya Sarpakanaka dan memberi kesaktian serta kuku Pancanaka yang memiliki kesaktian sendiri juga. Putra Wisarawa yang berasal dari bercak darah putih hanya tidur. "Mengapa aku dibangunkan? Aku sedang tidur bukan bertapa," katanya keheranan. Sang Hyang Jagatnata menanyakan keinginannya.
Aku hanya ingin tidur, tak ingin memberi pengaruh kepada dunia. Aku tak mau memberi kerugian maupun mempengaruhi keuntungan dalam kehidupan yang luas ini, mungkin akan lebih baik, jawab raksasa itu. Telingamu besar, ku beri nama Kumbakarna, kata Sang Hyang Jagatnata. Lalu raksasa Kumbakarna melanjutkan tidurnya kembali. Jagatnata menuju puncak Gokarna. Bangunlah dari tapamu, wahai anak muda. Perbuatanmu telah menimbulkan perhatian hingga kehayangan. Kemudian raksasa itu bangun dan menyatakan keinginannya, yaitu ingin menjadi manusia sakti yang tak terkalahkan, juga ingin memiliki umur panjang, serta menjadi manusia paling berkuasa. Kau kuberi nama Rahwana. Ku kabulkan harapanmu karena kegigihan tapamu. Namun harus kau ingat, umur panjangmu tak akan mulus dengan kesenangan. Jika kau ingin menjadi penguasa, maka selalu akan ada yang menjadi tantanganmu, dan itu tergantung bagaimana sikapmu. Pengabulan keinginan ini sekaligus membuka 10 sifat buruk pada diri Rahwana, yaitu angkara murka, kesombongan, ambisi, keserakahan, kesewenang-wenangan, ego tinggi, kelicikan, mau menang sendiri, gila hormat, dan nafsu berlebih. Ke-10 sifat buruk itu tercermin pada kepala Rahwana ketika bertriwikrama menjadi 10, sehingga Sang Hyang Jagatnata memberi nama Dasamuka. Rahwana Dasamuka merasa senang di puncak Gunung Gokarna. Ia kini makin membara dengan ambisinya. Sang Hyang Jagatnata dan Batara Narada kembali ke Suralaya. Keempat anak Wisarawa akhirnya bertemu, dan mereka memutuskan untuk menemui kakeknya, Prabu Somali di negeri Alengka. Prabu Somali sangat gembira dan sukacita dengan kedatangan 4 cucunya. Ia berharap suatu hari nanti dengan dipimpin oleh cucunya Rahwana dan dibantu ketiga adiknya, negeri Alengka akan semakin kuat dan disegani oleh kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Rahwana diangkat menjadi putra mahkota, yang kelak ketika kakeknya Prabu Somali wafat menggantikannya menjadi raja di negeri Alengka. Inilah awal dari legenda Sang Angkara Murka Rahwana. Cerita kisah lahirnya Rahwana syarat dengan nilai-nilai moral yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti kesetiaan, keberanian, pengorbanan, dan keadilan. Kisah ini juga mengajarkan tentang konsekuensi dari perbuatan jahat, pentingnya menjaga kesucian diri dan harga diri, serta mengabaikan kebenaran. Sekian sobat semua, semoga tayangan ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komentarnya, serta bunyikan lonceng agar sobat semua mendapatkan notifikasi video-video saya selanjutnya. Salam.